Topik selanjutnya di bab ini adalah tentang siklus menstruasi dan kehamilan. Menstruasi itu sendiri merupakan proses keluarnya darah yang menyusun dinding rahim. Nah, siklus menstruasi akan terjadi apabila sel telur atau ovum tidak dibuahi oleh sperma. Biasanya pada perempuan normal, siklus menstruasi itu berlangsung per 28 hari. Tapi ada juga perempuan yang mengalami menstruasi pendek atau panjang. Kalau menstruasi pendek biasanya dia kurang lebih 18 hari, dan untuk menstruasi siklus panjang biasanya kurang lebih 40 hari. Nah, ketidaknormalan datangnya menstruasi itu bisa terjadi akibat pola hidup yang tidak sehat atau pola makanan sering makan junk food, seperti itu, makanan cepat saji. Fase dan siklus menstruasi. Fase yang pertama itu fase menstruasi. Di sini akan menghasilkan hormon follicle stimulating hormone. Ini yang akan memicu berkembangnya si folikel dalam ovarium. Nah, jika dinding rahim luruh, maka perempuan akan mengalami tahap menstruasi. Yang kedua ada fase proliferasi. Di sini banyak nanti folikel yang akan dihasilkan oleh tubuh, tapi hanya ada satu folikel yang terus berkembang setiap bulannya. Nah, si folikel inilah yang akan menjadi tempat melekatnya embrio apabila nanti sel telur dibuahi oleh sperma. Tapi jika tidak ada pembuahan, maka si folikel juga akan luruh bersama darah menstruasi. Yang ketiga adalah fase sekretori. Di sini folikel yang telah dilepaskan sel telur akan berubah menjadi korpus luteum. Jika dibuahi, sel telur akan menuju tuba falopi, tapi jika tidak mengalami pembuahan, maka akan terjadilah fase menstruasi. Seperti itu. Ini prosesnya. Jadi sekitar 0 sampai 5 hari itu fase menstruasi, seterusnya dia ke fase proliferasi, dan yang terakhir fase sekretori. Jadi lihat di sini sudah terjadi penebalan dinding rahim jikalau nantinya si ovum atau sel telur dibuahi oleh sperma. Fertilisasi dan kehamilan. Fertilisasi sendiri itu berarti pembuahan. Jika terjadi pertemuan antara sel sperma dengan sel telur sehingga membentuk zigot yang akan berkembang di tuba falopi pada bagian organ reproduksi perempuan. Nah, sekarang bagaimana cara sel sperma menemukan lokasi sel telur? Nah, itulah hebatnya Tuhan kita. Sel telur itu menghasilkan senyawa kimia berupa hormon progesteron, dan suhu pada tuba falopi itu lebih tinggi dibandingkan suhu tempat penyimpanan sperma, sehingga sperma bisa menemukan di mana keberadaan sel telur untuk menghasilkan zigot atau proses fertilisasi. Zigot terbentuk setelah terjadi fertilisasi. Selanjutnya nanti akan membelah menjadi embrio, dan kemudian embrio ini akan tertanam dan menjadi janin. Bagaimana sel sperma bergerak menuju sel telur? Jadi yang menghampiri sel telur itu adalah sperma. Sel telur hanya menunggu di tempatnya di tuba falopi. Nah, ini dia si sel sperma. Di sini ada kepala, ada ekor, dan ekor ini akan menghasilkan gaya dorong atau flagela ya. Flagela itu adalah alat gerak sel sperma. Jadi untuk bergerak menuju sel telur, maka si
flagela atau ekor ini akan terus bergoyang, menggerakkan seperti baling-baling, berputar-putar, sehingga sampai ke sel telur. Jadi flagela itu sebagai alat geraknya dan menghasilkan gaya dorong. Nah, berikutnya ini adalah skema proses fertilisasi hingga implantasi atau penanaman zigot di dalam endometrium. Jadi pertama itu adalah proses ovulasi. Di sini akan disediakan sel telur yang subur yang siap untuk dibuahi oleh sperma. Ketika itu sperma datang ke tuba falopi, maka terjadilah tahap yang kedua, fertilisasi. Selanjutnya dia akan membelah. Disinilah nanti penentuan bayinya kembar atau tidak. Nah, sampailah di tuba falopi, lanjut ke pembelahan lanjutannya. Dan yang terakhir implantasi, artinya zigot sudah tertanam di endometrium. Seperti ini bentuknya. Gitu ya. Nah, jadi kalau laki-laki itu mengeluarkan sel sperma sampai berjuta-juta, tapi yang sampai kepada tuba falopi hanya 1 sperma saja. Selanjutnya di proses kehamilan ini ada trimester pertama sampai yang ketiga. Di yang pertama itu ukurannya masih seperti ini bentuknya, bentuk si zigotnya embrio. Embrio ini berukuran kurang lebih 7 mm, sangat kecil. Tapi dia sudah memiliki tulang belakang, sudah memiliki juga otak dan sumsum. Di sini, sedangkan di gambar yang B ini adalah embrio menjadi janin. Jadi di sini sudah mulai kelihatan kepalanya, bentuk tubuhnya, walaupun belum jelas. Nah, janin terhubung dengan plasenta atau kantung ketuban. Di sini dia sudah memulai pertumbuhan berukuran kurang lebih 5,5 cm, juga masih sangat kecil, tapi sudah ada kepala, sudah terbentuk lengan, bahkan si janin juga sudah mulai bisa memutar kepalanya. Di awal kehamilan, trimester pertama itu dia kurang lebih 1-12 minggu, jadi hanya 3 bulan. 3 bulan itu dikatakan sebagai trimester pertama. Di sini si ibu dilarang untuk meminum alkohol, merokok, atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Gitu ya. Nah, yang kedua, trimester kedua itu si janinnya sudah memasuki minggu ke-13. Ya, ke-13. Jadi ini dia sudah terbentuklah si janinnya berukuran 19 cm dan beratnya juga sudah setengah kilogram. Dan di sini dia tidak ada terlalu pematangan organ tubuh ya. Dia pematangan organ tubuh yang vital seperti jantung, paru-paru itu dia terjadinya di trimester pertama. Kalau di kedua ini dia hanya seperti alis, bulu mata, pertumbuhan kuku, rambut, seperti itu. Dan yang ketiga, trimester terakhir itu adalah di jalan ke 6 bulan kehamilan ibu. ke-7 bulan ke-7 bulan kehamilan ibu. Di sini bayinya sudah berukuran kurang lebih 50 cm, beratnya juga sudah 2-3 kg cm, bahkan ada bayi juga yang lebih berat dari 3 kg waktu lahirnya. Seperti itu. Itu tergantung apa yang dikonsumsi oleh si ibu saat mengandung. Ya. Oke, demikian pembahasan kita hari ini. Untuk pelatihan nanti Miss kirim secara terpisah. Terima kasih.